Jadi kalau di Malaysia itu, yang gue nggak bisa ngomong Malaysia sih ya. Di Kedah, di Universiti Utara Malaysia tepatnya, dosen-dosennya mudah digapai. Jadi bener-bener, at least di jurusan gue ya, gue bener-bener ngerasain kayak dosen tuh bisa diajak diskusi banget gitu loh. Kan gue sharing session lah sama teman-teman gue di Indonesia gitu kan. Wah gila Bub, di sini mau nanya perkara tugasnya tuh kayak sombong-sombong banget, di WA susah bales dan segala macam. Wah kalau misalkan di situ tuh international student tuh ya mereka tahu lah kita tuh bawa duit gitu loh ke negara mereka. Jadi gue tuh bener-bener hargai. Dia bukan dianggap raja juga, enggak. Cuman maksudnya setidaknya diperlakukan layak lah gitu. Jadi dosen-dosennya tuh baik-baik banget. Katanya, jika kita berkuliah di Malaysia itu gak ada yang namanya skripsi. Dan kalaupun memang ada tugas akhir, dosen ataupun pembimbing itu bakal sangat mempermudah kita untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Di video kali ini, sama-sama kita bakal simak beberapa pengalaman dari mahasiswa dan juga mahasiswi Indonesia yang berkuliah di negara tetangga Malaysia. Kuliah di Malaysia udah gak ada skripsi? Yap, bener banget nih, kuliah di Malaysia emang gak ada skripsi. Tapi untuk beberapa jurusan yang membutuhkan riset, kayak jurusan aku, International Affairs Management, atau yang biasa disebut HI, ARP, yaitu Academic Research Paper, masih dibutuhkan ya guys. Tapi nggak usah takut guys, karena proses skripsi di Malaysia itu mudah dan gampang banget. Dan yang paling penting dan aku syukurin adalah dosen-dosen di sini tuh bener-bener perhatian dan gak pelit untuk membimbing kita dalam mengerjakan skripsi kita. Nih contohnya guys, proposal ARP ku langsung ditandatanganin sama dosenku. Dan aku sama teman-teman langsung kumpulin deh ke fakultasku untuk di-collect dan juga nanti akan dimasukkan ke credit hour. Oh ya, kayak semudah aja, itu guys. Gak semua jurusan di Malaysia itu ada skripsi. Jadi pada intinya dari video ini tuh gak semua jurusan di Malaysia ada skripsinya dan gak semua jurusan gak ada skripsinya. Jadi tergantung jurusan gitu. Hal ini berbeda dengan di Indonesia guys. Saya rasa di Indonesia hampir semua jurusan ada skripsi atau tugas akhir deh sebelum kita menyelesaikan kuliah tersebut gitu. Di Malaysia, Minggu itu bukan hari libur loh. Iya guys, sebenarnya hari Minggu itu kita masih kuliah. Di Malaysia, libur itu khusus hari Jumat dan Sabtu. Tapi kebetulan hari ini libur nasional. Jadi aku mau jalan-jalan keliling kampusku. Nah sebenarnya ini aku agak kesiangan sih, hehe udah jam 9. Tapi karena sunrise di sini tuh jam setengah 8, jadi jam 9 itu masih fresh, masih pagi. Lihat nih, kampus aku saking gedenya tuh sampai ada tempat buat main golf. Nah ini gimmick dulu hehe. Terus ada juga pusat sukan yang gede banget. Semua olahraga ada loh di sini. Even ada lapangan go-kart. Lihat view-nya, bener-bener hijau semua. Dan akhir-akhir ini kalau pagi tuh lagi dingin karena malamnya lagi sering hujan. Ini tiba-tiba aku nemu lebah karena emang sekitaran hutan, jadi suka banyak banget binatang. Oh iya, tiba-tiba aku ketemu tempat mini golf. Saking besarnya kampusku, aku baru tahu loh. Karena udah capek, aku memutuskan untuk naik bus aja. Aku lagi mau beli beberapa barangku yang habis. Nah ini kita lagi vibing padahal nggak ada lagu apa-apa. Emang kalau jadi anak rantau, beli barang tuh harus lihat harga dan nggak bisa seenaknya. Jadi aku sempat beli jajan dulu. Nyam. Gitu dulu aja untuk hari ini. Bye-bye. Kampus ada lapangan golf, ada lapangan go-kart. Gue gak bayangin segede apa kampusnya. Gue penasaran kira-kira kampus mana ya? Kenapa gue bisa kuliah di Malaysia? Jadi awalnya itu gara-gara gue gagal SBMPTN dan juga SIMAK. Dan gue tuh zaman dulu kayak bener-bener UI minded banget lah. Kepengen jadi anak UI, si paling UI ini ceritanya. Tapi otak gue gak nyampe kan. Terus juga emang tes-tesan tuh yang gue coba ya UI aja. Karena orang tua gue juga UI minded banget lah. Pas udah gagal bingung ya kan. Terus akhirnya ya udah apa mau coba swasta Indonesia nih gitu. Oke lah kita coba nih cek swasta Indonesia. Terus dilihat harganya kan. Swasta Indonesia kan juga harganya fantastis banget nih gitu kan. Terus akhirnya aduh dengan lebih harga segini apa coba ke luar negeri aja ya. Terus pas udah ngebanding-bandingin banyak negara, yang paling possible yang 11-12 sama swasta sini itu ya ke Malaysia, tepatnya di Universiti Utara Malaysia Kedah. Karena Kedah juga provinsi yang biaya hidupnya cukup murah, kurang lebih 11-12 sama Jakarta ataupun Depok. Udah gitu, SPP-nya Universiti Utara Malaysia ini enak, udah masuk semua-muanya. Udah masuk asrama, internet, sport center, perpustakaan, pokoknya biaya-biaya gedung gitu udah kagak ada deh. Jadi benar-benar cukup dengan satu SPP semua udah masuk kecuali makan. Jadi orang tua gue cukup ngirim uang makan aja.
Nah, first impression terhadap kampus ini ya, kampus ini tuh gede banget. Kalau lo berpikir UI itu gede, ini tuh gede banget. 2 kali, 3 kali lipatnya kali, karena kampus ini punya lapangan bola, track go-kart, punya kolam renang, lapangan tenis, stadion bola, dan kampus ini punya 5 jurusan bus. Jurusan E, B, C, D, E. Kalau misalkan salah naik bus, ya lo nyasar. Terus, first impression asramanya nih. Atau DPP, kalau sekarang sih INASIS ya, DPP tuh Dewan Penginapan Pelajar. Nah kalau DPP-nya itu dia kayak barak ya. Dia kayak barak tentara gitu, lantainya semen. Mungkin karena supaya lebih mudah dibersihkan juga ya. Kalau untuk kasurnya sih bukan spring bed, rangkanya besi, terus kasurnya kasur biasa sih. Kayak kasur busa gitu. Selama di UUM, gue pernah berapa kali pindah asrama ya. Jadi awal-awal tuh dapetnya YAB. Nah YAB tuh asramanya jauh banget. Gue males, kayak susah buat nongkrong. Kayak, ya Allah pokoknya kalau YAB tuh biasanya anak-anak palapis, anak-anak apa namanya? Militer. Oh, militer. Jadi kalau di kampus gue kan ekskul wajib tuh. Nah itu yang ekskul militer biasanya tinggalnya di YAB tuh. Jadi gue memindahkan diri secara ilegal ya. Jadi gue tuh semester 1 Sam Darby, semester 2 dan 3 itu di PP Mas, semester 4 sempet di Ion, tapi ujung-ujungnya balik ke Mas. Semester 5 di TM, semester 6 di TM. Terus first impression selanjutnya, jujur aja gue agak-agak gimana gitu ya pas denger kamarnya cuman pakai kipas yang muter atas gitu ya. Tapi ternyata UUM tuh adem kategorinya menurut gue. Apalagi ya kalau misalkan UUM lagi musim hujan, buset itu kayak mau ke kelas males banget coy, itu di kamar udah enak aja kan. Gitu ya. Terus apa namanya, ya karena di UUM juga nggak ada air panas kan, air panas cuma ada di Tretwin buat mandi. Jadi ya mager deh buat mandi juga ke kelas kalau misalnya udah musim hujan tuh. Nah, sekarang first impression toilet asramanya nih. Kalau misalkan toilet atau tandas ya, tandas. Ini tergantung nih guys, tergantung kalian bersama negara apa nih seasramanya nih ya kan. Maksudnya? Kalian udah tahu lah ya arah-arah pembicaraannya mau kemana nih. Tapi kalau misalkan kalian di dalam asrama itu ya isinya cuman kayak orang-orang Indonesia, orang-orang Melayu, ya aman lah, toilet bersih lah tuh ya. Tapi kalau misalkan ada dari negara-negara tertentu nih ya, toilet nih bakal jadi agak-agak wangi-wangi bumbu kacang nih. Nah, so far segitu dulu. Kalau misalkan kalian mau tahu lebih lanjut, komen aja di bawah atau subscribe ke YouTube channel gue, karena cerita Malaysia gue jujur lebih lengkap di channel YouTube gue, yaitu di Buba Novi. Subscribe ya. Dadah. Pengen kuliah keluar kita masih bingung pilih negara mana? Ini dia beberapa alasan Malaysia bisa menjadi pilihan terbaik buat kamu. Pertama yaitu akomodasinya yang murah dan relatif terjangkau. Jadi sangat cocok buat kalian yang sering kangen rumah. Jadi buat pulang ke rumah itu nggak terlalu banyak ngeluarin ongkos. Kedua, itu pembuatan visa student yang mudah. Jadi cocok buat kalian yang magang, nggak mau yang ribet-ribet. Ketiga, yaitu negara yang aman, nyaman, dan tentram. Hampir tidak ada kemacetan. Jadi cocok banget buat kalian yang nggak sabaran di jalan. Yang keempat, itu komunikasi relatif lebih mudah. Karena orang Melayu masih paham sedikit tentang bahasa Indonesia. Karena hampir mirip. Nah, yang kelima, itu cocok buat kalian yang suka main. Karena banyak sekali destinasi wisata yang menarik. Bahkan beberapa banyak yang gratis loh. Nah, itu dia beberapa alasan kenapa kuliah di Malaysia bisa menjadi pilihan terbaik buat kalian yang pengen kuliah di luar negeri tapi masih bingung pilih negara yang mana. Nah, udah Malaysia aja, udah banyak yang ngerekomendasiin. Ayo Malaysia, udah murah. Oi, pada 5 culture shock yang pernah gua alamin pas kuliah di Malaysia. Sebenarnya sih gue udah pernah bikin video ini ya di YouTube. Dan ya gue dirujak lah sama negara kabupaten. Tapi nggak apa-apa, gue coba bikin lagi di sini. Nah, sebelum masuk videonya, gue cerita dulu nih, gue kuliahnya di Malaysia bagian mana. Gue itu kuliah di Kedah, tepatnya di University Utara Malaysia. Jadi dia itu posisinya dekat perbatasan Malaysia dan Thailand. Jadi gue kalau ke Thailand tuh cuma 10 menit lah. Yang pertama itu perkara alfabet. Jadi kan Indonesia itu alfabetnya alfabet Belanda, A, B, C, D, E. Kalau misalkan Malaysia itu alfabetnya Inggris, A, B, C, D, E, F, G. Jadi kita lumayan sering miskom di perkara alfabet nih, terutama kalau misalkan lagi, ya misalnya dia kan di asrama gitu kan, nongkrong main gitar, terus dia nanya, you main key apa? Gitu kan. Terus ya udah gue bilang aja kunci E, gitu kan. Gue bilang kunci E, dia nangkepnya
bahasa Inggris tuh nggak lu, kunci A. Terus udah lah miskom gitu kan, gue bilang, bang, kunci E bang, kunci E. Hah, kunci E, ini kunci E, jreng gitu kan. Terus gue tunjukin, ini bang, maksudnya yang ini. Oh, kunci I. Gitu. Yang nomor 2, ini sih rahasia umum ya, terserah deh mereka mau ngaku apa enggak. Tapi adanya segregasi secara tidak langsung di antar murid. Maksudnya gimana tuh, Bu? Maksudnya gini. Jadi pas gue masuk kelas nih, pertama kali banget gue kuliah. Masuk kelas, set gitu kan. Gue perhatiin nih tempat duduknya. Karena kan gue bingung dong duduk di mana. Nah, gue perhatiin tempat duduknya. Yang Melayu duduk sama Melayu, Tionghoa duduk sama Tionghoa, yang India duduk sama India. Lah terus gue orang Depok duduk di mana? Dan itu tuh duduknya bener-bener berjarak gitu. Terus kan gue bingung gitu kan, gue harus duduk di mana. Tapi ya udah, akhirnya karena kepisah-pisah gitu, gue juga jadi bisa. Karena waktu itu gue ada sama temen gue orang Indonesia juga. Jadi kita berdua aja gitu misah gitu dari yang lainnya. Tapi di situ gue masih positive thinking. Mungkin ini karena baru kali ya, hari pertama. Ntar juga lama-lama ngebaur. Kagak. Sampai gue semester 6 tiap kali gue masuk ruangan itu pasti begitu, kepisah-pisah Pak. Tapi kalau gue sebagai orang Indonesia sih kita ngebaur aja lah. Mau Melayu, Tionghoa, terus India atau anak-anak internasional student yang lain, kita emang ngebaur aja. Mau kerja kelompok juga kita kagak milih-milih. Yang penting ya saling respect aja satu sama lain. Nomor 3 ini adalah terlalu adil. Hah? Maksudnya gimana, Bu? Terlalu adil. Jadi gini. Awalnya gue kira ini bukan kultur gitu, karena mungkin cuman sekali kejadian gitu kan. Tapi sampai ada 3 kali insiden yang kayak gini juga, gue ngerasa kayak, oh ini jatuhnya kultur nih. Ceritanya gini, jadi ada satu kedai nasi lemak, enak banget. Gue ngomong kayak mursid tuh barusan. Pokoknya enak deh, gue suka banget makan di situ ya. Jadi dia tuh nasi lemaknya, aduh kalau gue ngasih clue-nya ketahuan lagi. Ya pokoknya enak deh nasi lemaknya. Terus dia tuh buka ya dari siang sampai malam lah gitu, dari siang makan siang sampai malam. Pokoknya anak-anak tuh pasti makan di situ deh gitu pada zamannya. Nah gue pun ke situ siang-siang gitu kan. Pas gue dateng, tahu-tahu tuh kedai nasi lemak tutup. Gue tanya dong, Kak kenapa tutup, kan saya mau beli. Oh iya, kita pindah jam buka. Jam bukanya gimana tuh? Jadi kita buka malam saja dek gitu. Buka malam saja? Emang kenapa Kak? Iya, pihak kantinnya nyuruh kita buka malam aja. Karena kalau kita buka siang, takut nanti yang toko-toko lain nggak laku. Lah, kok begitu? Nggak laku bukan urusan pihak kantin nggak sih? Itu mah udah masing-masing toko gitu kan? Nah, itu kasus pertama tuh. Ini sekarang kasus kedua. Kali ini korbannya kedai Siam, kedai Thailand gitu kan. Nah, ada di kantin juga di deket salah satu fakultas. Pokoknya ini rame banget, bukannya siang doang bahkan. Bukannya pagi ke siang lah, sampai pokoknya jam-jam 3 tuh dia udah tutup, pagi ke jam 3. Gua waktu itu pengen makan di kedai Thailand ini, dia jualan cambo. Cambo tuh baksonya Thailand. Wangi deh pokoknya kalau baksonya Thailand tuh. Gue pengen makan tuh. Gue datang ke kantin yang ada si kedai cambonya ini. Gue datang, udah nggak ada tuh. Udah nggak ada, bener-bener hilang, lang. Tapi gue nanya orang sekitar situ, nggak ada yang tahu dia kemana. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian, apa beberapa minggu kemudian gitu, gue lupa. Muncul lagi. Gue nemu lah dia di kantin yang lain. Ya kan, gue seneng banget. Langsung gue samper tuh kedai Thailand. Gue belilah, set. Pas gue beli, gue nanya sama si akaknya. Kan kalau misalkan Thailand Selatan, orang Thailand Selatan gitu ya, yang perbatasan Malaysia, dia bisa bahasa Melayu. Nah, gue nanya deh sama orang Thailand Selatan ini, Kak, kenapa pindah? Terus jawabannya dia gini doang, ya biasalah gitu. Jadi gue sekarang udah paham nih, oh jadi kayak kalau ada yang terlalu mencuat, lo nggak boleh tuh gitu. Nah, ada contoh lagi nggak Bu? Ada, ini yang ketiga nih. Jadi temen gua, tapi kalau ini belum sempet jualan, baru mau jualan. Jadi temen gua kepikiran buat jualan nasi Padang tuh di kampus, ya kan, karena temen gua orang Minang Palembang itu campuran. Nah, dia datanglah ke sebuah kantin. Makci, Aina buka kedai nih Kak sini gitu. Terus kata makcinya, oke, kedai apa? Terus dia bilang lah, nasi Padang. Oh, tak boleh. Hah? Kok nggak boleh, Makci? Ya. Kalau jualan yang lain boleh, tapi kalau nasi nggak boleh. Jadi kalau di sini nggak boleh sama. Nah, kalau kali ini kejadiannya belum jualan, udah nggak boleh duluan nih Pak. Jadi maksud gue, oh berarti emang kalau di sini tuh semua harus kayak sama rata gitu. Ya gimana ya?
Gue terbiasa di Indonesia yang kalau nggak laku lo berkompetisi sih ya. Jadi kalau nggak laku tuh ya lo berinovasi sampai akhirnya jadi laku gitu lo, nggak perlu laku by system. Jadi ya nggak tau lah, ini culture shock juga buat gue sih. Nah, nextnya yang nomor 4. Kalau ini culture shock yang positif sih sebenarnya. Jadi kalau di Malaysia itu, yang gue nggak bisa ngomong Malaysia sih ya. Di Kedah, di Universiti Utara Malaysia tepatnya, dosen-dosennya mudah digapai. Jadi bener-bener, at least di jurusan gue ya, gue bener-bener ngerasain kayak dosen tuh bisa diajak diskusi banget gitu loh. Kan gue sharing session lah sama teman-teman gue di Indonesia gitu kan. Wah gila Bob, di sini mau nanya perkara tugasnya tuh kayak sombong-sombong banget, di WA susah bales dan segala macam. Wah kalau misalkan di situ tuh international student tuh ya mereka tahu lah kita tuh bawa duit gitu loh ke negara mereka. Jadi gue tuh bener-bener hargai. Dia bukan dianggap raja juga, enggak. Cuman maksudnya setidaknya diperlakukan layak lah gitu. Jadi dosen-dosennya tuh baik-baik banget. Apalagi pas skripsi. Pas skripsi nih, lo bayangin. Kan kalau misalkan anak-anak Indonesia kan bawa makanan atau apalah buat supaya mereka mau ketemuan atau apa. Ini kan gue nyoba hal yang sama ya. Saking paniknya nih gue kalau misalkan skripsi nggak jadi atau apalah. Gue kasih gamis apa pokoknya rendang dan segala macamnya gue bawa. Nah terus dosennya tuh sampai bingung. Ini kamu kenapa sih ngasih barang ini? Oh iya kalau di Indonesia kalau nggak ngasih barang gini susah mau ketemuannya. Terus akhirnya si dosen ini kayak, oh nggak usah kok, nggak perlu ngasih gini. Tapi thank you ya udah ngasih gitu. Tapi jujur aja karena mereka baik, gue jadi sering jujur aja ya bawa oleh-oleh dari sini. Kayak waktu gue kelulusan tuh lecturer gue kasih kopi Indonesia yang kayak gitu-gitu. Jujur aja gue tuh jarang banget ngomong kayak gue malas nih ke kelas gara-gara dosennya kayak gini. Gue tuh jarang banget karena mostly gue bener-bener nyaman. Jadi gue emang kuliah tuh nyaman dan emang jadi bikin semangat gitu buat masuk kelas. Nah sekarang yang terakhir nih, ini gue bukan culture shock jatuhnya ya, teknologi shock. Jadi canggih banget nih. Perkara paket data. Jadi kan kalau di Indonesia kalau lu nggak ada paket data, lu assalamualaikum kan, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Nomor lu cuma bisa buat telepon sama SMS. Nah, kalau di Malaysia, ya at least era gue lah. Gue pakai Maxis ya sama Selcom waktu itu. Kalau nggak ada paket data, lu tetap bisa WA. Gila nggak? Jadi, gue tuh bener-bener jarang banget beli paket data. Karena kalau cuma buat ngechat-chatan, itu udah bisa. Yang penting kartu lo aktif aja. Jadi, kalau misalkan beli paket data tuh fungsinya kalau misalkan lo mau main game, nonton YouTube. Nah, itu lo baru tuh beli paket data. Tapi kalau misalkan lo cuma chat-chatan, WA atau Line, itu tuh udah ya lo tinggal aktif aja kartunya. Dan menurut gue itu ngebantu student banget sih. Ya gue berharap Telkomsel, XL, Indosat bisa lah ya di sini. Ngebantu para student-student sini, yang penting kartunya aktif aja. WA sama Line udah bisa dipakai gitu kan. Jadi nggak memberatkan para mahasiswa di sini. Nih, gue kasih bonus lagi, Ini bukan culture shock, teknologi shock lagi. KTP-nya Malaysia. Itu mah udah lebih-lebih dari iKTP sih. KTP-nya Malaysia tuh udah lebih-lebih dari iKTP. Bahkan KTP-nya Malaysia itu bisa dipakai buat ngambil duit. Jadi nyambung ke bank. Gue nggak tahu deh kapan Konoha bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau sama negara kabupaten aja kita kalah, aduh, kita harus step up sih guys. Ya, segitu aja culture shock-nya. Ini gue berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau ada yang nggak seneng, ya oke lah, fine, nggak ada masalah. Komen aja di bawah kalau misalkan kalian mau nanya-nanya perkara seputar perkuliahan di Malaysia. Kalau misalkan yang lebih lengkap lagi, ada di YouTube. Beberapa pengalaman-pengalaman dari mahasiswa yang berkuliah di sana. Rata-rata berkomentar positif. Aduh, rambut gue kenapa? Rata-rata mereka berkomentar positif semua. Dan ini yang mereka rasakan guys. Ini pengalaman mereka. Mereka nggak mengada-ngada cerita. Ini sesuai apa yang mereka rasakan gitu. Gue rasa Malaysia adalah suatu negara yang recommended untuk kalian nyambung belajar sih gitu ya. Di samping biayanya nggak terlalu mahal, terus fasilitas yang didapatkan itu udah jauh lebih baik daripada Indonesia. Dan ini mungkin bisa menjadi pembelajaran buat sistem pendidikan di Indonesia ya. Bahkan kita bisa lebih mencontoh lagi mereka sebegitu memperhatikannya bidang pendidikan gitu. Ya dibuktikan dengan universitas di sana itu banyak sekali yang masuk ranking dunia dan peringkatnya itu di atas Indonesia gitu. Aku harap Indonesia bisa mengikuti jejak Malaysia gitu dalam memperbaiki sistem pendidikannya. Jadi informasi yang luar biasa banget buat aku yang nggak tahu apa-apa, dan aku harap ini menjadi informasi juga buat teman-teman di rumah. Mungkin kebetulan sekarang lagi mencari informasi seputar kuliah di Malaysia seperti apa. Aku harap video ini bisa menjadi sedikit referensi buat kalian gitu.
So, karena ini udah malam banget, jadi mungkin itu saja video aku kali ini guys. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. Bye-bye.